Tetap tonton sampai akhir, karena nanti di video ini Anda akan mendapatkan tips konkret untuk melindungi data dan privasi Anda secara online. Pernahkah Anda berpikir, walau sejenak, seberapa aman data di ponsel Anda? Seberapa terlindung informasi sensitif yang Anda simpan di sana? Di balik kemudahan digital yang kita nikmati setiap hari, krisis privasi data mengintai, sebuah ancaman yang tak terlihat namun sangat nyata. Dan sayangnya, Indonesia jadi salah satu episentrumnya. Negara kita menjadi target utama dalam berbagai kasus kebocoran data. Bayangkan, 1 juta data pengguna Tokopedia, sebuah angka yang mencengangkan, pernah bocor dan dijual bebas di forum gelap. Data pribadi diperjualbelikan layaknya barang biasa. Ini bukan sekadar angka, ini adalah identitas Anda. Nama lengkap, alamat email pribadi, nomor telepon yang terhubung ke keluarga dan teman, tanggal lahir yang sering digunakan sebagai verifikasi akun, semua terekspos dan rentan disalahgunakan. Setiap aplikasi yang kita unduh dengan mudahnya, setiap syarat dan ketentuan yang kita setujui begitu saja tanpa membaca, membuka pintu lebar bagi pencurian dan penyalahgunaan data pribadi. Data bocor bisa berujung pada penipuan finansial yang merugikan, pencurian identitas yang menghancurkan reputasi, hingga pelecehan digital yang berdampak traumatis. Teknologi memang memudahkan hidup kita, tapi juga secara perlahan mengikis privasi kita tanpa kita sadari. Setiap klik yang kita lakukan, lokasi keberadaan kita, dan setiap aktivitas kita di dunia maya, direkam, dianalisis, dan dimonetisasi oleh pihak-pihak tertentu. Data kita kini telah menjadi komoditas yang sangat berharga, bukan lagi sekadar informasi pribadi yang harus dilindungi. Pertanyaannya sekarang bukan lagi, apakah data kita suatu saat nanti akan bocor atau tidak, tapi, kapan itu akan terjadi dan seberapa parah dampak yang akan kita rasakan. Sudah saatnya kita sadar sepenuhnya, dan berhenti hanya menjadi korban pasif yang menunggu nasib buruk menimpa. Ancaman kebocoran data ini nyata adanya, dan akan terus tumbuh semakin besar jika kita terus abai dan tidak peduli. Kesadaran akan bahaya ini adalah langkah pertama yang sangat penting untuk merebut kembali kendali penuh atas data pribadi kita yang sangat berharga. Setiap hari, tanpa kita sadari, kita meninggalkan jejak digital yang sangat banyak. Jejak ini tersebar di berbagai platform dan aplikasi yang kita gunakan. Mulai dari pesan ojek online, saat kita memesan transportasi untuk bepergian, hingga aktivitas belanja e-commerce yang semakin sering kita lakukan. Ironisnya, banyak aplikasi meminta izin akses yang sebenarnya tak relevan dengan fungsi utama aplikasi tersebut. Contohnya, aplikasi center yang meminta akses ke kontak kita, ini tentu sangat mencurigakan. Atau game yang meminta akses lokasi, padahal tidak ada hubungannya dengan gameplay. Seringkali, kita tanpa sadar asal klik izinkan pada permintaan akses tersebut. Kita melakukannya tanpa berpikir panjang, hanya agar aplikasi bisa segera digunakan. Kasus penipuan berkedok kurir paket yang marak terjadi, menjadi contoh nyata. Modus lewat file APK yang disebarkan di WhatsApp, membuktikan betapa rentannya kita. Hanya dengan satu klik, data pribadi dan bahkan uang kita bisa terkuras habis. Tak hanya penipuan langsung yang perlu diwaspadai, aplikasi legal yang kita gunakan sehari-hari pun, ternyata secara diam-diam mengumpulkan data perilaku kita. Dari data-data ini, terbentuklah profil digital yang sangat detail tentang diri kita. Mencakup apa saja yang kita cari di internet, di mana saja lokasi kita berada setiap waktu, hingga siapa saja orang yang sering kita hubungi. Profil yang sangat lengkap ini kemudian menjadi sasaran empuk bagi para pengiklan dan juga pihak ketiga yang berkepentingan dengan data kita. Sayangnya, regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia masih tergolong lemah. Hal ini membuat data kita menjadi sangat mudah untuk dieksploitasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Singkatnya, jejak digital yang kita tinggalkan setiap hari membentuk sebuah peta kehidupan kita secara online. Peta ini bisa diakses dan dimanfaatkan oleh orang lain, seringkali tanpa sepengetahuan dan izin kita. Dulu, di era industri, minyak adalah emas, sumber energi yang menggerakkan ekonomi global. Namun kini, di era digital ini, data pribadi telah menjadi komoditas yang paling berharga. Informasi tentang diri kita memiliki nilai ekonomi yang sangat besar. Perusahaan teknologi raksasa membangun bisnis mereka di atas fondasi data pengguna. Data yang kita berikan setiap hari saat menggunakan layanan online. Sayangnya, data ini juga sering diperdagangkan secara ilegal, menjadi lahan subur bagi kejahatan siber. Indonesia menjadi target utama serangan siber,
Dan ironisnya, data kita seringkali dijual bebas di dark web, tanpa sepengetahuan kita. Satu set data lengkap, yang berisi informasi mendalam tentang seseorang, bisa dihargai sangat mahal, apalagi jika berisi info keuangan yang sensitif, seperti detail kartu kredit atau informasi perbankan. Atau bahkan data kesehatan, yang seharusnya menjadi ranah paling pribadi. Data dari berbagai sumber yang berbeda kemudian digabungkan, untuk membentuk profil yang sangat akurat dan mendetail tentang diri kita. Para penipu dan pelaku kejahatan siber kemudian memanfaatkannya untuk melancarkan aksi penipuan yang semakin canggih dan sulit dideteksi. Bahkan industri yang legal, seperti perusahaan data brokerage, juga secara aktif mengumpulkan dan menjual data kita kepada pihak ketiga. Seringkali tanpa kita sadari atau memberikan izin yang jelas. Batas yang jelas antara pemanfaatan data yang etis dan eksploitasi privasi yang melanggar hak asasi manusia semakin kabur dari hari ke hari. Akibatnya, kita semakin kehilangan kontrol atas narasi yang membentuk identitas dan cerita tentang diri kita sendiri. Data kita tersebar luas dan diperdagangkan secara global, seringkali di luar jangkauan hukum dan kendali pribadi kita. Ancaman besar bukan berarti kita tak berdaya. Mulailah dengan mengelola izin aplikasi matikan akses yang tak relevan. Aktifkan Two-Factor Authentication 2FA di semua akun penting. 2FA menambah lapisan keamanan, mencegah peretas mengambil alih akun. Gunakan VPN saat terhubung ke Wi-Fi publik untuk mengenkripsi koneksi. Pilih VPN terpercaya dengan kebijakan tanpa pencatatan. Hati-hati membagikan data pribadi di platform publik. Waspadai pesan mencurigakan yang meminta klik tautan atau unduh file. Cek secara berkala, apakah email Anda pernah bocor di situs seperti Have I Been Point. Gabungkan langkah teknis dan kewaspadaan pribadi untuk memperkuat pertahanan digital. Melindungi data pribadi adalah komitmen jangka panjang. Langkah-langkah praktis tadi adalah fondasi pertahanan digital kita. Tapi, kesadaran kolektif jauh lebih kuat daripada usaha individu. Bagikan pengetahuan ini ke keluarga, teman, dan kolega. Edukasi adalah vaksin melawan kejahatan digital. Semakin banyak yang sadar, semakin sulit penipu mencari korban. Mari bangun gerakan masyarakat yang melek digital dan kritis. Data adalah bagian dari identitas kita. Jangan biarkan dieksploitasi. Ambil langkah nyata, sebarkan kesadaran, dan bergerak bersama. Jaga data, jaga privasi, demi masa depan digital lebih aman.